Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu malam hari ini? Saya berdoa keadaan Bapak Ibu semuanya baik-baik, sehat dalam lindungan Tuhan. Apakah cuaca baik? Sekalipun pandemi sudah mulai melandai, tetapi tolong kita tetap semua waspada, karena kita akan hidup berdampingan dengan pandemi, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan supaya Tuhan memelihara kita pun dengan maksimal dan luar biasa. Haleluya. Coba tangan-tangan yang mau berkata destiny ilahi luar biasa atas hidupku. Sekalipun saya tidak bisa lihat tangannya, boleh Anda lambaikan tangan, bilang begini: destiny ilahi atas hidupku luar biasa. Karena rancangan Allah indah, rancangan Tuhan luar biasa. Setiap blueprint Tuhan atas hidup saudara itu dahsyat. Sebab Tuhan ingatkan kita dalam Yeremia 1 berkata demikian: sebelum engkau ada dalam kandungan ibumu, sebelum engkau keluar dari rahim ibumu, aku telah memilih engkau, aku telah menetapkan engkau, bahkan aku telah mengutus engkau menjadi Nathan, menjadi blessing, menjadi berkat bagi banyak bangsa. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Baik, kalau saudara sudah siap, mari kita berdoa, tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau mulia Tuhan. Kami mau declare, kami ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati hari-hari yang Kau jadikan juga karena anugerah Tuhan. Engkau berikan kami nafas kehidupan, Engkau berikan kami oksigen yang tidak harus membeli. Engkau berikan kami kesempatan untuk melihat apa yang boleh Engkau ciptakan. Itu anugerah yang luar biasa. Dan biarlah malam hari ini Engkau memperlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu dalam live Facebook ini. Dan kami mengerti akan destiny kami mengerti akan panggilan kami mengerti apa yang harus kami lakukan supaya Engkau disenangkan, supaya Engkau dibanggakan, supaya Engkau ketika berjumpa dengan kami pribadi lepas pribadi, Engkau berkata, aku berkenan kepadamu. Urapi kami semua, baik yang di Pulau Jawa, Jakarta, Depok, luar pulau, bahkan luar negeri. Biarlah wifi yang kami pakai semua dalam kendali dan kontrol Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Anda berkenan, sebelum kita ikut lebih dalam, silakan Anda share live ini ke banyak kontak Facebook Anda, biar banyak orang boleh mengenali dan boleh menggenapi destiny atas hidupnya. Saudara pasti dengar namanya Kolonel Sanders. Saudara pasti pernah dengar yang namanya Walt Disney. Saudara pasti dengar yang namanya pemimpin-pemimpin yang luar biasa, termasuk proklamator kita Bung Karno. Semua orang-orang ini memiliki panggilan yang jelas dan mereka sedemikian rupa berusaha untuk menggenapi menggenapi destiny atas hidupnya. Bukan berarti tidak pernah gagal, bukan berarti tidak pernah ditolak. Saudara tahu Thomas Alva Edison mengalami penolakan demi penolakan. Saudara tahu Walt Disney mengalami penolakan demi penolakan. Kolonel Sanders jatuh bangun sedemikian rupa, dan banyak kesaksian di dunia ini. Tetapi orang yang sukses, orang yang ada dalam destiny ilahi, bukan orang yang gampang menyerah, bukan orang yang gampang putus asa, tetapi orang yang menggenapi destiny atas hidupnya adalah orang yang tidak lelah berusaha dan tidak pernah putus asa ketika gagal. Kegagalan bukan satu penghukuman, kegagalan adalah cara Tuhan untuk mendidik kita supaya lebih struggle, lebih tough di dalam Tuhan. Yang setuju sampai di sini katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Ya. Keluarga yang kita bina pun mengalami masalah terkadang. Keluarga yang kita bina pun kadang-kadang mengalami
pasang surutnya. Tetapi kita percaya destiny ilahi atas keluarga kita tuh hebat, supaya kita menjadi keluarga yang Shekinah Glory. Dan saya percaya semua kita yang ikut live ini tidak menyerah dengan keadaan, tidak menyerah dalam lingkungan, tidak menyerah dengan situasi yang tidak baik, tetapi kita tetap bangkit berdiri. Untuk apa? Untuk supaya destiny ilahi terjadi, bahkan tergenapi atas hidup kita. Bilang kanan kirimu, opa, oma, om, tante, suami, istri, kakak, adik, bilang begini: Tuhan belum selesai dengan kita. Amin. Bilang kanan kirimu, Tuhan masih punya rencana yang indah. Bahkan Tuhan akan membawa kita kepada rencana semula, yaitu apa? Satupun di antara kita tidak didapatkan binasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Pak, apakah berkat juga salah satu destiny ilahi? Oh ya, betul. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b berkata, aku datang supaya kamu memperoleh hidup. Bukan hidup yang pas-pasan, bukan hidup yang asal hidup, bukan hidup yang meminta-minta, bukan hidup yang kekurangan. Tetapi Alkitab katakan ketika kita menerima Yesus, kita akan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Yang setuju katakan amin. Katakan haleluya. Yuk buka Alkitab kita 2 Tawarikh pasal yang ke-34. Saya akan kasih tahu cara-cara supaya bagaimana destiny itu tergenapi atas hidup kita. Kita belajar dari satu tokoh yang luar biasa, yaitu Raja Yosia. Saya ulangi sekali lagi, Raja Yosia. Kita buka yuk 2 Tawarikh pasal 34 ayat 1 dan 2. Jika ada GBI EOM mungkin boleh bantu. Kita akan berbicara sekitar 2 Tawarikh pasal 34 dalam Back to the Bible malam hari ini. Dan sekali lagi, jika Bapak Ibu belum share siaran ini, silakan share biar banyak orang mengenali. Sesungguhnya kita ini dibuat Tuhan berharga, dan Tuhan tidak main-main menciptakan kita, sebab dalam diri kita ada tujuan ilahi yang luar biasa. Dan mari ayo kita kejar tujuan itu supaya tergenapi atas kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. 2 Tawarikh pasal 34 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Yosia berumur 8 tahun. Tuh yang kalau Yosia sekarang hidup belum bisa menerima vaksin karena usianya belum 12 tahun. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat yang kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini yang penting, saudaraku. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini kata kuncinya. Bila mana kita bisa menggenapi destiny atas hidup kita, atas kekristenan kita, atas karya keselamatan agung kita, yang kata kuncinya adalah apa? Hidup benar di mata Tuhan. Bukan sekedar hidup baik, tapi hidup benar. Orang yang hidup benar pasti melakukan bisnis dengan benar. Orang yang hidup dengan benar pasti membangun keluarga dengan benar. Orang yang hidup dengan benar pasti melayani dengan benar. Orang yang hidup dengan benar pasti memperlakukan orang lain dengan benar, bukan berhenti di baik. Yang setuju katakan amin. Kisah Yosia ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah kisah yang luar biasa. Kenapa? Saya selidiki Alkitab. Ini kisah yang dahsyat, kisah yang membuat sesuatu Tuhan bangga atas kehidupan Yosia, saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Meskipun Yosia hidupnya itu masih berumur 8 tahun terpilih menjadi raja, tetapi Yosia berhasil mencapai dan menggenapi destiny atas hidupnya. Saya ulangi sekali lagi. Usia muda bukan alasan untuk
kita berkata bahwa kita anak-anak. Tidak. Tetapi bisa juga orang muda itu bertindak, berpikir seperti orang dewasa ketika kedekatannya dengan Tuhan itu luar biasa. Yang paham dan mengerti perkataan saya, katakan amin. Haleluya. Anda mungkin masih berumur belasan tahun hari-hari ini. Mungkin Anda masih berumur 25 tahun. Dan banyak penatua, banyak orang yang sudah umur 50 tahun. Pak, Bu, pengetahuan, ketaatan, kesungguhan dalam Tuhan, destiny digenapi atau tidak bukan masalah umur, tapi niat dan kesungguhan hidup kita di hadapan Tuhan. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yosia mencari Tuhan dan mentahirkan Yehuda, Yerusalem dan rumah dari segala berhala. Yuk kita baca 2 Tawarikh 34 ayat yang ke-3. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, berarti usia Yosia 16 tahun. Ketika ia masih muda belia, ia mencari Tuhan Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem pada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tua. Mungkin banyak di antara kita yang ikut live malam hari ini, Anda adalah orang-orang muda. Dengar baik. Anda yang masih muda, tapi saya mau katakan, di bawah umur 60 tahun Anda masih muda. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berarti tidak ada ilah lain dalam hidup saudara. Tidak ada sesuatu yang patut kita banggakan dalam hidup ini selain atau di luar Tuhan. Amin. Yosia lakukan ini sekalipun dalam masa mudanya dia punya kesempatan untuk arogan, dia punya kesempatan untuk berbangga diri, dia punya kesempatan untuk semena-mena. Tetapi yang luar biasa, dalam usia mudanya, berusia 16 tahun, dia mencari Allah leluhurnya, dia mencari Tuhan Allah yang disembah Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan yang tidak takut akan Tuhan, sibuk dengan dunianya masing-masing, sibuk dengan keadaannya masing-masing, sibuk dengan media sosial masing-masing. Saya ingatkan sekali lagi, karena bumi ini semakin tua dan kita tidak tahu kapan kesudahannya, baik itu kapan berakhirnya dunia maupun pandemi. Tidak ada alasan siapapun saudara, siapapun kita dalam sisa umur yang ada, cari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Catat itu poinnya. Cari Tuhan lebih sungguh-sungguh supaya engkau tahu jati dirimu. Knows your God and knows yourself. Kenali Tuhan Allahmu dan kenali dirimu sendiri. Makanya ada firman Tuhan berkata demikian, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Ketika engkau menemui Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, engkau berserah kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong saudara. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati saudara. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memulihkan saudara. Bahkan Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberikan mukjizat kepada saudara. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau kita jauh daripada Tuhan, kalau kita menjauh daripada Tuhan, kalau kita menjaga jarak dengan Tuhan, ya mujizat, pertolongan, berkat tentu jauh atas kita. Mungkin Anda komplain, Pak, tapi orang seberang, orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka diberkati. Maaf, itu semua. Pak, Bu, hanya orang yang dekat dengan Tuhan yang bisa menikmati berkat Tuhan. Ingat ya statement saya ya, saudara boleh ingat-ingat ini. Banyak orang sukses di dunia ini dengan tidak takut akan Tuhan, tapi tidak semua orang sukses bisa menikmati kesuksesannya. Betul? Banyak orang kaya di dunia ini, tetapi tidak semua orang kaya bisa menikmati kekayaannya. Tapi saya bilang buat saudara malam hari ini yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Anda diberkati hari ini, mau kaya, mau sukses, atau hidup yang kita hidupi hari ini, apapun yang kita nikmati, apapun yang kita terima, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan atas kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya.
Orang yang tidak dekat dengan Tuhan tidak akan pernah merasa cukup, tidak akan pernah merasa puas. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, orang yang mendahului Tuhan, pasti berani berkata, cukup kiranya kasih karunia itu bagi kami. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana destiny ilahi bisa digenapi atas Yosia? Dan bagaimana dengan kita? Kita belajar yuk lebih dalam. Yang pertama adalah Yosia itu merobohkan, meremukkan, dan menghancurkan segala berhala. Mungkin ada di antara kita berkata demikian, Pak, itu kan zaman perjanjian lama. Mungkin di zaman Yosia hidup ada Moloch, ada Baal, ada Asyera, atau entar dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda lebih suka dengan dunia maya lebih daripada Tuhan, maaf, itu sudah berhala. Kalau Anda lebih lama main TikTok daripada menikmati anugerah Tuhan dan bersyukur Tuhan, ada yang salah, itu berhala. Kalau Anda lebih suka gosip daripada merenungkan Tuhan, maaf, itu berhala. Dan kalau itu terjadi, berarti destiny ilahi tidak akan pernah turun atas kita. Baik, kita buka yuk poin yang pertama. 2 Tawarikh pasal 34 ayat yang ke-7. Saya katakan demikian kenapa saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena banyak kok orang yang sudah melayani puluhan tahun, akhirnya apa? Gagal dalam hidupnya. Banyak kok orang yang sudah mengenal Yesus puluhan tahun, tetapi hari-hari ini mengalami apa? Mengalami kegelisahan rohani yang luar biasa. Bahkan seolah-olah masa lalunya belum beres, belum selesai dengan masa lalunya, belum selesai dengan dirinya. Jadi kesuksesan, kehebatan masa lalu menjadi berhala atas hidupnya. Coba baca 2 Tawarikh pasal 34 ayat yang ke-7. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancurkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem, kembali ke rumah Tuhan, kembali kepada kehendak Tuhan, kembali kepada apa yang Tuhan mau atas hidup Yosia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, opa, oma, om, tante, kakak, adik, dengar baik. Kalau hari-hari ini saudara dalam kebimbangan, hari-hari ini saudara dalam persimpangan jalan, yuk koreksi diri kita, koreksi panggilan kita, koreksi skala prioritas kita. Tinggalkan semua kesibukan-kesibukan yang dalam tanda kutip mengganggu persekutuan saudara dengan Tuhan. Saya tidak bilang saudara berhenti bekerja loh. Saya tidak bilang saudara berhenti berbisnis loh. Tidak. Tetapi saudara harus punya waktu yang terbaik buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Alkitab tadi mengatakan apa? Yosia kembali ke Yerusalem. Yerusalem itu rumah Tuhan. Setuju dengan saya? Amen. Sesibuk apapun saudara, jangan pernah saudara lupakan ibadah. Sesibuk apapun bisnis saudara, jangan pernah lupakan doa. Sesibuk apapun saudara, sehebat apapun pencapaian saudara, jangan lupakan Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang saudara punya, sesuatu yang saudara miliki, sesuatu yang saudara nikmati, itu semua berasal daripada Tuhan kok. Haleluya. Dan maaf saja kalau saya mau katakan, kalau besok, lusa, minggu depan, tahun depan, atau kapanpun kita dipanggil Tuhan, semua yang saudara dapatkan gak saudara bawa kok. Amin. Saya mau katakan, Tuhan Yesus tetap baik sampai hari ini dan seterusnya, sekalipun keadaan kita tidak baik. Saya ulangi ya, saudara boleh catat untuk update status. Tuhan Yesus tetap baik sampai hari ini, esok, lusa, dan seterusnya, sekalipun keadaan kita tidak baik. Kenapa? Karena kita fokus kepada keadaan kita, kita tidak fokus kepada Tuhan yang baik. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus tetap Tuhan sekalipun tidak ada manusia. Tapi kalau manusia tanpa Tuhan, selesai ceritanya. Paham ya?
Jadi apa yang dilakukan Yosia supaya destiny atas hidupnya, destiny atas panggilan tergenapi? Dia tidak ada berhala atas hidupnya, bukan untuk dia sendiri, tetapi apa yang dipimpinnya, apa yang menjadi di bawahnya. Pemimpin hatinya bengkok, rakyat pun akan bengkok. Pemimpin hatinya mendua hati, yang dipimpin pun akan mendua hati. Amin. Paham sampai di sini? Dan saya berdoa, Anda malam hari ini adalah orang-orang yang dipilih, pemimpin-pemimpin, biji-biji mata Allah yang disertai Tuhan luar biasa. Yang setuju dengan saya katakan amin. Katakan dengan saya, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan punya rencana yang indah atas hidupku, dan Tuhan punya kemuliaan yang akan dinyatakan atas hidup keluargaku. Yang setuju katakan haleluya. Glory Jesus. Yang pertama itu. Yang kedua saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Yosia memperbaiki rumah Tuhan dan segala keperluan ibadah. Saya ulangi sekali lagi ya. Rumah Tuhan dan apa? Sarana ibadah. Saya tidak mengatakan gedung gereja, saya tidak mengatakan bangunan. Paling tidak rumah ini loh, bait sucimu ini loh diperbaiki. Yuk kita baca sebentar 2 Tawarik pasal 30 ayat 8. Demikian firman Tuhan berkata, pada tahun ke-18 dari pemerintahannya setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Asyalia dan Maisheya penguasa kota serta Yoah bin Yoahas bendahara negara untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, lihat saya sebentar. Saya percaya semua saudara ingin menggenapi destiny ilahi atas hidup saudara. Jangan simpan kepahitan dalam rumah ini. Jangan simpan iri dengki dalam rumah ini. Jangan simpan kebencian dalam rumah ini. Jangan simpan dendam dalam rumah ini. Ada amin? Setuju dengan saya? Haleluya. Baru-baru ini Indonesia merayakan kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus sekalipun perayaan semua secara virtual, tidak ada celebration yang sifatnya pengerahan massa. Banyak saya mendengar orang berkata demikian, saya hidup sudah merdeka, merdeka dari hutang, merdeka dari tekanan. Apakah itu arti kemerdekaan yang sesungguhnya? Menurut saya tidak. Kita tidak bisa mengatakan kita merdeka kalau hidup kita masih dikuasai dengan kebencian. Yang paham dan setuju katakan amin. Kita tidak bisa mengatakan kita merdeka kalau hidup kita dikuasai dengan apa? Iri hati. Kita tidak bisa mengatakan diri kita merdeka kalau hidup kita masih ada dalam bayang-bayang masa lalu, bayang-bayang kehebatan masa lalu. Nggak akan pernah kita merdeka. Apalagi kita tidak akan pernah mendeklir kita merdeka kalau kita hidup di bawah hukum berhala atau sesembahan berhala. Yang setuju katakan amin. Yosia lakukan itu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ia memperbaiki rumah Tuhan. Saya percaya tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa, tetapi kita ini sedang menuju kepada kekudusan, menuju kepada kesempurnaan, berusaha. Makanya kalau ada yang jatuh, bangun. Kalau ada yang luka, bangkit kembali. Kalau yang putus asa, terus raih kembali. Mimpi tentang apa yang menjadi destiny Allah atas hidup kita. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena saya ada 5 poin, saya agak cepat sedikit. Yang ketiga, Yosia memerintahkan kepada para imam, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem untuk mendengar segala perkataan kitab perjanjian. Saya ulangi sekali lagi, mendengarkan perkataan kitab perjanjian. Kalau saya terjemahkan bebas, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya tentunya. 2 Tawarik pasal ke-34 ayat ke-30. 2 Tawarik pasal 34 ayat ke-30. Sebentar saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 Tawarik pasal 34 ayat ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan.
Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama dengan semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang kecil, demi didengar mereka yang membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda rindu supaya destiny digenapi atas hidup kita, gunakan perkataan firman, gunakan firman itu sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mungkin orang menjustifikasi kita begini, kamu gagal, kamu tidak berhasil. Kita katakan firman atau kitab yang saya pelajari, orang benar dibuat naik bukan turun, dijadikan kepala kita bukan ekor. Haleluya. Mungkin orang bilang begini, apa yang kau buat tidak akan berhasil, apa yang kau buat akan gagal, bisnis yang kau adakan banyak orang mengerjakan dan itu rusak. Dengar baik, kita punya kitab yang berkata, ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita mendengar suara Tuhan, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah pada musimnya. Dan yang kita kerjakan dengan tangan kita, Tuhan buat berhasil. Yang mengerti dan setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Saya baru sadar kalau mungkin saya bicara terlalu cepat, tapi gak apa-apa. Saya percaya saudara tetap akan konsentrasi dan diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Ayo yang di tengah-tengah baru gabung, silakan. Kalau Anda belum share, silakan share, biar banyak orang menyadari bahwa panggilan kita, tujuan Allah atas hidup kita adalah tujuan yang luar biasa. Yosia memerintahkan para imam untuk mendengar segala perkataan kitab perjanjian. Saudaraku, maaf kalau boleh sedikit tulikan telinga Anda dengan perkataan-perkataan dunia yang menakutkan, atau kalau perlu tutup dengan perkataan-perkataan yang sia-sia. Jangan biarkan telingamu hanya untuk mendengar gosip atau orang datang kepadamu hanya menjelek-jelekan orang lain. Tutup itu semua. Lebih baik kita memperkatakan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman yang kita dengar, firman yang kita baca, firman yang kita pelajari tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan firman itu akan memberikan kebenaran. Dan firman itu menuntun kita kepada destiny apa yang Tuhan berikan atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara sepakat sampai saat ini dengan saya? Jadi nggak ada di antara satupun di antara kita yang diciptakan Tuhan hanya dengan coba-coba. Tidak ada Tuhan menciptakan kita dengan iseng. Tidak ada Tuhan menciptakan kita dengan asal-asalan. Tetapi Tuhan ciptakan kita itu seturut dengan kehendaknya. Dan panggilan kita spesifik, panggilan kita itu luar biasa. Name by name dia memanggil nama saudara. Amin. Pak, tapi saya tidak pintar seperti Tuan A. Pak, tapi saya tidak secerdas dengan Tuan B. Anda tidak diciptakan sama, tapi Anda unik di hadapan Tuhan. Dan saya mau katakan, setiap Anda malam hari ini, Anda adalah spesial di mata Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kalau Anda seorang pebisnis, bisnisnya sangat spesial, supaya penggenapan destiny terjadi atas bisnis saudara. Kalau Anda seorang dosen, seorang guru, ya melakukanlah segala sesuatu seperti yang Tuhan kehendaki. Biar dalam pekerjaanmu sebagai dosen, guru, atau apapun juga, Anda menggenapi destiny atas hidup kita. Mungkin Anda pelayan Tuhan, ya lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki untuk kita melayani. Ingat loh, kita pelayan Tuhan. Jadi yang kita beritakan Tuhan, yang kita agungkan Tuhan, yang kita buat terkenal Tuhan. Kita ini hanya hamba. Kita ini hanya, kalau bahasa aslinya doulos, jomos. Jadi kita ini hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan membanggakan diri kita berlebihan. Apalagi sampai Tuhannya lebih kecil daripada kita. Salah dengan kita. Haleluya. Setuju saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus?
Makanya kalau perjanjiannya, kitabnya berkata demikian, biarlah Tuhan semakin hari semakin besar, kita semakin kecil. Ya lakukan itu. Ya lakukan itu. Jangan dibalik. Biar kita followernya puluhan ribu, dan yang subscribe puluhan ribu, ratusan ribu, mungkin jutaan, dan mereka kagum dengan kita. Ya, ada yang salah dengan kita. Saya pernah sampaikan di acara yang sama seperti ini. Kegagalan terbesar seorang pelayan Tuhan adalah ketika yang dilayani itu fokusnya kepada kita. Harusnya kita melayani, fokusnya bukan kepada kita, tapi fokusnya hanya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yang berikutnya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yosia memperbaharui perjanjiannya dengan Tuhan untuk hidup mengikuti Tuhan, untuk hidup menuruti dan melakukan segala perintah Tuhan, peraturan dan ketetapan Tuhan dengan segenap hatinya dan jiwanya. Kita buka yuk ayat yang ke-31 dari 2 Tawari pasal 34. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Karena dia menyadari hidupnya bukan dia lagi, hidupnya adalah Allah yang hidup atas hidupnya. Yang mengerti katakan amin. Yosia tidak memilih-milih, oh kalau berkat bagian saya, kalau kemakmuran bagian saya, kalau kelindahan bagian saya, kalau mengampuni bagian orang lain, kalau enggak. Yosia mengikatkan dirinya dengan perintah-perintah Tuhan. Apa yang paling sulit yang Tuhan perintahkan buat saudara lakukan? Ambil contoh, mengampuni orang yang sering menyakiti hati kita. Pada Tuhan berkata apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami. Tapi terkadang jujur saudaraku, kita sulit mengampuni sama orang yang orang yang bengal, orang yang badung, orang yang bebal. Tetapi Tuhan katakan apa? Ampuni. Atau ada perintah Tuhan yang sulit kita lakukan, melupakan. Bagaimana mungkin Pak melupakan Pak? Dia yang membuat saya cedera, dia yang membuat saya luka, dia yang membuat saya kecewa, dia yang membuat saya putus asa, dia dan dia. Saudaraku, Tuhan bilang apa? Lupakan apa yang di belakang, song-songlah hidupmu di masa depan, sebab Tuhan belum selesai dengan destininya atas hidup kita, dan kita dibawa berlari dan berlari sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Setuju Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? 4 hal yang dilakukan Yosia ini luar biasa saudaraku. Ini masih valid ayat-ayat ini, contoh-contoh ini, keteladanan ini atas kehidupan sehari-hari, atas pelayanan sehari-hari, atas bisnis kita sehari-hari. Jadi kalau kita menyadari apa yang dilakukan Yosia, segalanya untuk Tuhan. Dia dijadikan pejabat, kepejabatannya untuk kemuliaan Tuhan. Dia menjadi raja, yang dilakukan sebagai raja untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Dia diberkati selama 31 tahun menjadi raja, dan dilakukan untuk menyenangkan Tuhan. Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante, Kakak, Adik, mungkin hari ini Anda berhasil, mungkin hari ini Anda sukses. Ingat, apapun yang Anda capai dalam bentuk kesuksesan dan keberhasilan, lakukanlah semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi sebaliknya, kalau Anda ada dalam pergumulan, kalau Anda dalam masalah, kalau Anda hari ini ada persimpangan jalan, kalau Anda harus berusaha keras untuk menjadi keberhasilan, dengar, Tuhan ada di dalam hidup saudara, dan proses itu akan tetap terjadi sampai kemuliaan Tuhan dan destiny Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Siapapun saudara,
mau hamba Tuhan, mau pendeta, mau evangelis, mau intercessor, mau pengusaha, mau apapun juga profesi saudara, saya mau katakan setiap kita punya destiny dan kita dimampukan oleh Tuhan untuk menggenapi destiny itu sejauh kita dekat dan mengandalkan Tuhan atas hidup kita. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Kalau kita menyadari ini, tidak ada alasan buat kita berbangga ini. Kalau kita menyadari ini, kita tidak ada alasan buat menepuk dada bahwa kita hebat. Kalau kita menyadari ini, tidak ada alasan buat kita sombong, tidak ada alasan buat kita arogan, tidak ada alasan buat kita congkak, tidak ada alasan buat kita berkata, oh jemaat saya ribuan, tidak ada alasan buat kita, oh gedung pelayanan saya hebat. No. Tujuan kita untuk memenangkan jiwa bukan hanya untuk mengumpulkan banyak jemaat. Tujuan kita dalam panggilan adalah untuk apa? Memperlengkapi domba-domba, bukan kambing. Amen. Ayo hari-hari ini Anda yang di persimpangan, Anda yang di jalan, atau Anda yang mempertanyakan apa sih sebenarnya yang terjadi atas hidup saya, kenali Tuhan and know yourself. Anda akan dimampukan Tuhan untuk masuk dalam kemuliaan dan destiny yang ada dalam hidup saudara dan saya akan digenapi atas kehidupan kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah mau diombang-ambingkan oleh keadaan yang tidak menentu. Tapi pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, pegang perjanjian Tuhan, dan hidupi. Anda akan berjalan sesuai dengan destiny Anda, dan Tuhan mau kita sampai kepada tujuan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur. Terima kasih buat arahan-Mu malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat teguran-Mu, terima kasih buat guidance ilahi yang Kau nyatakan atas kami. Teladan yang baik telah diberikan Yosia atas pembacaan malam hari ini, atas pembelajaran malam hari ini. Dan biarlah setiap kami Engkau mampukan tidak berhenti hanya mendengar, tidak hanya berhenti untuk mengaminkan, tetapi kami berani untuk melangkah, melakukan firman Tuhan, supaya destiny yang ada dalam kami, yang datang daripada Tuhan, tergenapi atas hidup kami. Tuhan, Engkau lihat setiap kami yang ikut acara malam hari ini, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan, yang berbisnis Engkau buat berhasil, yang usaha Engkau buat berhasil, yang bekerja berhasil, dan apapun yang kami kerjakan, siapapun yang mendengar malam hari ini, Tuhan buat berhasil. Kami percaya Allah yang kami sembah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami meresponi pemberitaan-Mu malam hari ini bukan dengan tangan hampa. Kami persembahan di hadapan-Mu yang akan kami bawa dalam gereja kami, dalam kelompok pelayanan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan, bukan dengan maksud kesombongan, tetapi kami menyadari apapun yang kami dapatkan semuanya berasal daripada Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah, sebelum kami mengakhiri live ini, biarlah berkat Tuhan sempurna atas kami. Kasih karunia pertolongan yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa limpah atas kami dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita berkata, amin.